Selamat datang dan berjumpa kembali bersama channel novel kita. Inilah cerita novel menantu hebat seperti Dewa bab 5 yang berjudul Menghukum Keluarga Chandra. Alex Gunawan mengeluarkan pedang Andi Hartono secepat sambaran petir, dan setelah menebas tangan kanan Erik Chandra, Alex menyerahkan pisaunya ke Andi. "Dua bos, kamu mengeluarkan pedangku lebih cepat dari diriku sendiri." Dua Andi yang tadi melihat Erik mengangkat pistol juga refleks mengeluarkan pedangnya, tapi dia terlambat satu langkah. Andi memukul kepala Erik dengan punggung pisau, dan mengancamnya, "Brengsek, jangan macam-macam, jika sekali lagi maka kepalamu yang hilang." Dua sakit sekali, dua Erik mencengkeram tangannya yang berdarah dan berteriak kesakitan. Keempat pengawal yang melihat tuan mudanya terluka, segera bergegas menyelamatkannya. Namun, sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, mereka semua telah dijatuhkan oleh Andi, dan mereka tidak bisa berdiri lagi. Erik benar-benar ketakutan kali ini. Dia tidak menyangka bahwa dua orang yang datang mencarinya ini memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Alex berkata, "Erik Chandra, jangan menguji kesabaranku. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan semut. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika kamu tidak meminta maaf kepada Erika, aku akan melenyapkan Chandra Group hari ini. Kamu mungkin tidak percaya sekarang, tetapi setelah beberapa saat, kamu akan mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengubah perintahku." Kemudian, Alex menggunakan laptop yang ada di ruang tamu Erik dan memanipulasinya. "Aku tidak terima. Kamu paling hanya memiliki sedikit keahlian kungfu. Kamu melukai satu tanganku, dan aku ingin kamu membayarnya kembali 10 kali lipat. Ayahku adalah seorang miliarder. Pamanku adalah wakil wali kota Jakarta. Jika kamu punya nyali, ikuti permainan ini sampai akhir." Alex mengabaikan lolongan Erik, menarik kursi dan duduk dengan tenang. Kering, kering, ponsel Erik berdering, dan ketika dia melihat layar ponsel, ternyata itu Direktur Sutiono dari PT HG Invest. Alex berkata dengan wajah datar, "Biarkan dia mengangkat telepon." Andi melepaskan Erik. Erik tahu bahwa Direktur Sutiono sangat penting bagi Chandra Group. Alasan mengapa Chandra Group mampu mengembangkan proyek besar seperti Teluk Indah. Ada dua bagian terpenting. Pertama, paman Erik baru saja menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta yang bertanggung jawab atas perencanaan kota. Yang kedua adalah Chandra Group menerima 60 triliun pembiayaan dari PT HG Invest. Dia mengabaikan rasa sakit di tangannya, dan mengangkat telepon di tangan kirinya. "Direktur Sutiono, ini Erik, apa kabar?" "Erik Chandra, kamu telah membuat masalah dengan orang YG Salah. Aku secara resmi memberitahu kamu bahwa PT HG Invest mengakhiri kerjasama dengan Chandra Group." Dua Direktur Sutiono, "Janganlah Anda pasti salahkan." Dua ketika Erik terkejut, pihak lain telah menutup telepon. Saat Erik terkejut, ponsel berdering lagi. Kali ini Direktur Keuangan perusahaan yang menelepon, "Tuan Chandra, ada kabar buruk. Sebuah grup finansial menggunakan ratusan triliun untuk menyerang saham kita. Hanya dalam setengah jam, nilai pasar kita telah menyusut 16 triliun. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kita akan bangkrut dalam sehari." Keringat dingin muncul di kepala Erik. Dia menatap Alex lagi dengan tatapan ketakutan. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin Erika mengundang grup finansial besar asing untuk membantu menyerang pasar saham keluargaku? Apalagi keluarga Buana, bahkan keluarga utama yang paling kaya nomor 1 di kota Jakarta, juga tidak mungkin bisa menggerakkan kekuatan besar seperti itu." Saat ini, 8 triliun yang lenyap telah menggantikan rasa sakit di tangan, dan Erik benar-benar kehilangan arah. Tepat pada saat ini,
Ada keributan di luar pintu, dan seorang pria parubaya berusia 50-an memasuki villa dikelilingi oleh tim pengawal. Orang itu adalah Direktur Chandra Group, ayah Erik, Arfan Chandra. Begitu memasuki pintu, dia mencium bau darah yang menyengat. Setelah dilihat lagi, salah satu tangan putra kesayangannya terluka. Arfan langsung murka. Saat dia baru saja ingin memberi perintah agar pengawalnya membalas dendam putranya. Tanpa diduga, Andi yang berdiri di depan pintu sambil memegang parang membuatnya gemetar. Api kemarahan yang ada di matanya menghilang seketika. Itu pedang langit? Apa kamu Hakim? Arfan telah berada di dunia bisnis selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pedang langit? 5 tahun lalu, seorang pemuda yang dijuluki Hakim tiba-tiba saja menggemparkan dunia. Dengan pedang ini, dia menebas 7 pemimpin gang ular dan menjadi bos mereka. Kemudian, pemuda itu menyeberangi lautan dan pergi ke gang beruang hitam yang sangat kuat. Ratusan ribu tentara bayaran tersebar di seluruh dunia, tidak peduli siapa yang berbicara tentang gang beruang hitam akan merasa ketakutan. Mungkinkah anak bodohku ini memprovokasi Hakim? Arfan hanya merasa pemandangan di depan matanya menjadi gelap dan hampir jatuh ke lantai. Saat ini, Arfan hanya satu pikiran tersisa di benaknya, sudah berakhir. Keluarga Chandra benar-benar sudah berakhir. Orang terkaya keempat di kota Jakarta, dengan total aset hingga 80 triliun, semua kerja kerasnya sudah berakhir. Arfan tidak mengerti, bagaimana putranya Erik bisa bermasalah dengan Hakim. Andi mengerutkan bibirnya, dasar orang tua, kamu rupanya tahu julukanku, tetapi putramu tidak patuh. Abangku menggantikanmu memberinya pelajaran dan melukai tangannya. Arfan menoleh dan melihat ke arah Alex. Meskipun pria ini berpakaian sangat sederhana dan berwajah datar, tapi dia memancarkan aura keagungan yang tak dapat ditolak. Bahkan Hakim sangat menghormatinya, ini menunjukkan bahwa identitasnya bahkan lebih menakutkan. Arfan menyeka keringat dingin di kepalanya dan berkata berulang kali, hukuman yang bagus, hukuman yang bagus. Arfan berpikir bahwa jika tebakannya benar, pemuda ini mungkin adalah bos gang beruang hitam. Ya Tuhan, bagaimana anak bodohku ini bisa membuat masalah dengan dewa ini? Sementara Arfan masih shock, ponselnya berdering, dan kakaknya Alvin Chandra, yang sedang menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta, meneleponnya, Dik, anak bodohmu telah menyebabkan masalah besar. Seorang teman di provinsi mengatakan padaku untuk segera melarikan diri, lebih bagus lagi jika pergi ke luar negeri untuk menghindari masalah ini. Aku sudah menulis laporan pengunduran diri karena penyakit jantung. Aku akan pergi ke tempat wali kota Tantono untuk mengundurkan diri malam ini. Saat subuh, kami sekeluarga akan terbang lebih dulu. Erik si bodoh ini, sudah tua begini masih harus disusahkan olehnya, dua apa? Pamanku bahkan dipaksa meninggalkan kota Jakarta. Dia adalah wakil wali kota, dia bahkan harus melarikan diri ke luar negeri, Erik tertegun mendengar hal itu. Awalnya, dia pikir dirinya bisa menyerang kembali karena ayahnya membawa sekelompok pengawal datang. Bersambung. Jangan lupa share, like and subscribe.